Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, demikian juga yang ada di gereja. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan pergi bukan untuk meninggalkan umat-Nya, namun Dia pergi kembali ke tata Allah Bapa di surga dan menyediakan tempat bagi umat yang dikasihinya. Bersukacita karena kasih Allah bagi kita yang lemah di dalam Tuhan Yesus. pengharapan tak pasti. Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah ini dengan sukacita dan pengharapan. Kelak kita akan berkumpul bersama Tuhan Allah Bapa di surga. Dalam Roh-Nya yang kudus, yang diutus menuntun kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Mari memasuki ibadah ini dengan berdiri kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 222B 1, 2, dan 4. Agungkan kuasa namanya. Saudara-saudari jemaat kekasih, Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi dalam Roh-Nya Ia berkenan hadir dalam persekutuan kita. Ia yang senantiasa menunjukkan keadilan dan kasih-Nya bagi kita yang lemah. Sekarang kita berada di hadapan-Nya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Allah Bapa di surga. Ia yang berlimpah kasih setia dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silahkan duduk.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, Shalom. Saudara-saudara yang hadir bersama dengan kita saat ini, semua sehat? Amin, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul, beribadah bersama kembali di hari ini, di mana hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari di mana Tuhan akan kembali kepada Allah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita di dalam kerajaan-Nya. Mari kita memperhatikan firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini. Yohanes 12 ayat 32, Kristus berkata, "Apabila Ia ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, bukan berarti Dia meninggalkan atau melepas setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi justru ini menjadi salah satu bagian dari rancangan Allah untuk menarik semua orang datang kepada Dia dan tinggal bersama di dalam kerajaan-Nya. Mari kita merespon dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 225 ayat 1, 2, dan 4. Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Bertelurlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Sidang jemaat, kita akan melanjutkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Mazmur kita minggu ini terdapat di dalam Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan 10. Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan 10. Kita akan baca secara litani. Allah Raja seluruh bumi, hai segala bangsa-bangsa, bertepuk tanganlah, Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi, Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul, Sebagai umat Allah Abraham. sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan dan Raja kami. Hingga sampai saat ini Engkau dengan setia mendandani setiap kehidupan kami dengan segala kebaikan. Bahkan nafas hidup Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Terlebih daripada itu Tuhan sudah menyatakan Roh-Mu yang kudus untuk menaungi dan mendampingi kami di dalam menjalani kehidupan di bumi. Hari ini di dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami menundukkan diri mengaku segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami adalah orang-orang berdosa yang seringkali mendukakan hati Tuhan oleh karena perkataan dan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terkadang kami enggan dan malas untuk melibatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengabaikan kehadiran Roh Kudus dan membiarkan diri kami dipimpin oleh roh-roh dunia yang menuju kepada ketersesatan. Kami hidup jauh dari Engkau. Kami tidak peduli terhadap sesama kami. Bahkan kami kurang memperhatikan kebutuhan rohani kami. Bapa di surga, hari ini kami tertunduk di hadapan-Mu untuk mengakui semua itu. Mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami. Dan oleh karena itu ya Bapa, kami membutuhkan Engkau. Berkenan kiranya Engkau mengampuni kami Bapa. Layakkanlah kami orang-orang yang berdosa ini untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Agar di dalam kasih dan kesetiaan-Mu yang melimpah-limpah kami boleh menikmati hadirat Tuhan hari ini. Dan terlebih lagi menerima berkat-berkat-Mu yang membuat rohani kami tetap hidup dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih untuk karya penyelamatan yang Engkau telah kerjakan. Kuasa kebangkitan Kristus yang juga telah menghidupkan kami yang berdosa ini. Sehingga kami memperoleh jaminan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku segala kesalahan kami dan bersyukur atas pengampunan yang sudah Tuhan beri. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, kepadanya diberikan anugerah pengampunan dosa yang didasarkan atas kasih karunia Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah sungguh-sungguh bertobat dan memulai kehidupan baru di dalam Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita. Dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kiranya ini juga menjadi dasar keyakinan iman kita kepada Kristus. Sekalipun kita tidak ada di masa di mana Tuhan Yesus ada, tetapi kita boleh percaya akan kuasa kebangkitan. Percaya bahwa Ia telah kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Mari kita merespon dengan menaikkan pujian NKB nomor 17 ayat 1 dan 3. Agunglah kasih Allahku. Terima
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Dengan membiarkan kitab suci terbuka, mari juga kita membuka hati dan pikiran kita, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa, di dalam Roh-Mu yang kudus, Engkau kiranya bekerja menuntun kami. Ketika hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah segala hikmat dan penyataan dari-Mu boleh kami terima. Sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kami, menguatkan iman percaya kami dalam hidup di dunia ini. Tutup bungkus kami semua seluruh umat-Mu ya Tuhan, mereka yang beribadah dari rumah, juga yang di gedung gereja. Supaya kami dijauhkan dari berbagai godaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami ketika kami akan mendengar suara-Mu. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Melalui mulut hamba Engkau berbicara bagi kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Surat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Dengan judul perikop, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita adakan ibadah padang ya, ke Bedugul atau tempat-tempat lain. Kita buat suasana ibadah lebih santai. Kita mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh para murid ketika menyaksikan guru mereka naik ke surga, terangkat dan tertutup oleh awan-awan, kemudian hilang dari pandangan mereka. Tetapi kali ini karena situasi pandemi kita beribadah di gedung gereja dan sebagian lagi beribadah dari rumah masing-masing melalui live streaming.
tidak mengurangi makna yang akan kita renungkan bersama di hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Bahwa kita memahami di dalam iman ketika ia naik ke surga, bukan berarti ia begitu tega untuk meninggalkan para murid dan orang-orang yang percaya kepada dia. Tetapi justru ini menjadi bagian dari rencana Allah untuk mengajak kita bersama tinggal di dalam kerajaannya, yang didahului dengan kembalinya Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat. Jadi saudara-saudara, di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita memperingati dan mengingat kembali bagaimana Allah di dalam kasih-Nya boleh mengutus Tuhan Yesus ke dunia, lalu bagaimana ia kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat. Satu persatu dari kita mendapat kaplingnya masing-masing. Bukan satu are atau dua are, tetapi di dalam bagian yang sudah Tuhan tentukan. Satu persatu dari setiap orang yang percaya kepada Kristus dan sungguh-sungguh mengikut Dia mendapat bagian di dalam kerajaan Allah sebagai ahli waris. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kita juga mengingat bahwa ada janji yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika ia meninggalkan para murid, ia akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang akan menuntun dan mendampingi para murid serta setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga sekalipun secara fisik kita tidak bersama dengan Yesus, tetapi Roh-Nya ada di dalam hati setiap kita. Roh-Nya yang menuntun kita untuk bisa mengenal Kristus dan hidup di dalam Dia sepenuhnya. Bahkan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus yang ada dalam hati kita bersyafaat, berdoa bagi setiap kita agar tetap kuat di dalam iman percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perikop yang baru saja kita baca, ada dua hal yang kita lihat di situ. Yang pertama adalah rasa syukur Paulus. Sebagai seorang pemberita kabar baik yang dipercayakan untuk memberitakan Injil, Paulus begitu bersyukur ketika mendengar dan menyaksikan iman jemaat bertumbuh dengan subur. Bersyukur karena melihat tindakan kasih yang nyata yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Yang bukan hanya sekedar pemahaman pengertian bahwa kita harus hidup mengasihi. Tetapi orang-orang percaya di Efesus tahu betul bagaimana mereka mempraktekkan hidup kasih itu. Di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan berjemaat, sesama orang percaya mereka saling menguatkan dan menopang di dalam banyak hal. Lalu bagian yang kedua yang kita lihat adalah doa Paulus untuk orang-orang kudus. Yang dimaksud orang-orang kudus ini adalah orang-orang percaya atau jemaat yang ada di Efesus. Isi dari doa Paulus intinya adalah Paulus meminta kehadiran Roh Kudus yang disebut tadi adalah roh hikmat, agar mengambil peran penting secara penuh di dalam kehidupan jemaat. Untuk menuntun mereka mengerti benar-benar tentang maksud penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan juga memahami serta mengalami kuasa dari kebangkitan Kristus itu secara melimpah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam doa yang kita perhatikan hari ini, ada beberapa hal sebenarnya yang Paulus ingin tunjukkan tentang kehadiran Roh Kudus atau dampak kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya. Di antaranya yang pertama, Roh Kudus sanggup untuk memberi hikmat atau pengetahuan. Sanggup untuk memberi pewahyuan atau penyataan supaya setiap orang percaya betul-betul mengenal Dia yang benar. Melalui pengajaran, melalui hikmat, melalui pengetahuan kita mengenal Dia. Orang mengatakan gak kenal maka gak sayang. Kalau kita gak kenal Tuhan kita, gimana kita bisa mengasihi Dia? Jadi dari sini Roh Kuduslah yang bekerja untuk mengenalkan kita kepada siapa itu Kristus. Sebab banyak orang di dunia ini yang mengaku percaya kepada Kristus tetapi salah di dalam mengenal Dia. Banyak orang Kristen yang belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Sehingga kalau kita gak mengenal Tuhan, kita gak tahu apa maksudnya. Kita gak tahu apa yang menjadi kehendak-kehendak Kristus. Sehingga kita tidak hidup di dalam ketaatan.
Nah, disinilah Roh Kudus bekerja untuk menolong kita mengenal Kristus, mengenal karya keselamatan yang telah dilakukannya, lalu meresponnya dengan benar. Sama seperti kita dengan pasangan mungkin saudara-saudara. Ketika kita sudah menyadari dan tahu bahwa kita mengasihi pasangan, paling tidak kita juga akan melakukan segala yang terbaik untuknya. Ketika kita menyadari mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, menyadari akan kasih-Nya yang besar yang rela mati di kayu salib untuk kita, maka kita pun juga akan tahu bagaimana merespon kasih-Nya, yakni juga dengan saling mengasihi dan hidup di dalam ketaatan. Lalu yang kedua, Paulus juga menyampaikan bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah membuat mata hati kita terang. Membuat mata hati kita terbuka dan melek kembali untuk melihat selalu ada pengharapan. Terlebih lagi ketika kita menerima panggilan Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Saudara-saudara, kita sadar bahwa untuk menjadi saksi Kristus itu enggak mudah. Untuk menjadi pengikut Kristus yang mengenal Dia, yang percaya dengan Dia dan hidup di dalam kasih-Nya itu enggak mudah. Ada banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Mungkin itu penolakan, mungkin itu pandangan yang negatif tentang kita. Mungkin itu berbagai penderitaan, mungkin itu kekecewaan, mungkin itu keputusasaan ketika kita bersaksi tentang Tuhan kita. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Roh Kudus bekerja, membuat mata hati kita terang sehingga kita tidak dikuasai kegelapan. Membuat kita dapat melihat bahwa selalu ada pengharapan akan kemuliaan bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan setia mau mengerjakan panggilannya. Jadi sekalipun di dalam melakukan tanggung jawab panggilan di dunia ini kita berat, tetapi selalu ada pengharapan akan kemuliaan. Bahwa akan tiba saatnya bagi mereka yang setia dan percaya kepada Kristus akan dimuliakan. Sama seperti Kristus yang dimuliakan di hadapan Allah Bapa. Jadi ini menolong kita supaya kita tidak takut, tidak ragu, tidak kecewa dan putus asa di dalam menjalani berbagai pergumulan sebagai saksi-saksi Kristus. Lalu yang ketiga, Roh Kudus juga bekerja untuk menolong kita melihat dan merasakan kuasa di dalam Yesus Kristus. Khususnya kuasa yang ada di dalam setiap karya penebusan yang telah dilakukannya. Tuhan Yesus yang menolong kita untuk percaya dan yakin akan kebangkitan Kristus dan kuasanya dari kebangkitan itu sehingga kita bisa merasakan keselamatan dan hidup di dalam kasih karunia. Saudara-saudara, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja mungkin kita gak percaya, mungkin kita juga gak akan hadir ke gereja, gak akan beribadah di rumah. Mungkin kita tidak bisa meyakini bahwa Yesus itu benar-benar bangkit gak ya? Kita nggak ada pada zaman itu, kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, kita tidak menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan mata kepala. Tetapi di dalam iman kita meyakini, kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kita yang menumbuhkan iman percaya itu dan membuatnya bertumbuh lalu menghasilkan buah. Roh Kudus yang menolong kita untuk menerima kuasa kebangkitan Kristus. Bahwa kuasa Kristus itu bukan hanya pada masa itu, tetapi juga pada masa sekarang. Bahkan di dunia yang sekarang yang kita hidupi di dunia ini, terlebih lagi dunia yang akan datang, yaitu di dalam kerajaan surga. Sehingga dikatakan kita juga dibantu untuk bisa memahami bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga segala yang di bumi akan tunduk di bawah kakinya. Yesus akan menjadi kepala atas segala sesuatu dan jemaat adalah tubuhnya. Saudara-saudara, dari beberapa hal yang Paulus sampaikan melalui doanya hari ini kita bisa melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu gak bisa diremehkan. Sekalipun mungkin kita gak bisa merasakan atau melihat secara langsung bagaimana sih bentuk Roh Kudus. Atau kita mungkin melihat di dalam hati kita Roh Kudus itu ada gak, seperti apa bentuknya, bagaimana ia bekerja. Kita gak bisa lihat dengan mata, tetapi kita bisa rasakan. Karena Roh Kudus itu seperti udara yang kita hirup. Tidak bisa kita lihat dan rasakan, tidak bisa kita pegang, tetapi kita bisa merasakan dampaknya. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya memberi pengaruh yang besar. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama, sudahkah kita merasakan kehadiran Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita?
Sudahkah itu memberi dampak-dampak di dalam pertumbuhan rohani kita? Atau dari hari ke hari kita masih seperti orang Kristen biasa-biasa saja? Saudara-saudara, di dalam introitus yang membimbing kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini mengatakan bahwa apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Menarik semua orang datang kepada Dia. Salah satu caranya adalah dengan mengutus Roh Kudus. Untuk memberi kita hikmat pengetahuan supaya kita mengenal Dia. Untuk menyatakan banyak hal di dalam pewahyuan-pewahyuan. Untuk memberi kita pengharapan yang selalu baru di dalam Kristus. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa Tuhan itu gak jauh. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dia begitu dekat. Dia adalah penebus. Dia adalah juru selamat bagi kita. Saudara-saudara, hari ini kita diajak kembali untuk melihat kemuliaan Kristus. Kristus yang berkuasa atas langit dan bumi. Kristus yang melalui karya penebusannya telah menyelamatkan kita semua dan menyatakan kuasanya. Dengan naiknya Ia ke surga, seharusnya semakin membuat kita yakin bahwa Ia betul-betul Tuhan yang berkuasa. Sehingga ini akan membuat kita semakin percaya kepada Dia. Membuat kita tidak takut di dalam menghadapi berbagai pergumulan. Seperti para murid yang tidak lagi sedih ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi pulang dengan sukacita yang melimpah-limpah. Karena ada janji Roh Kudus yang akan mereka terima. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini, sebagai orang percaya yang telah meyakini kuasa Tuhan Yesus Kristus, dan juga yang telah menerima dampak dari kebangkitannya, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Dan saya mengajak kita untuk mengambil beberapa refleksi dari doa Paulus. Yang pertama, ingatlah untuk kita saling mendoakan. Paulus mendoakan jemaat di Efesus bukan hanya sebatas karena dia seorang pemimpin atau karena dia seorang pemberita kabar baik. Tetapi Paulus mendoakan jemaat di sana dan sungguh-sungguh bersyukur karena merasa bahwa itu adalah panggilannya sebagai orang percaya. Dan ini juga hendaknya menjadi panggilan setiap kita yang percaya kepada Kristus. Mendoakan orang lain adalah sebuah panggilan. Siapkah kita juga untuk saling mendoakan? Berdoa adalah bukti bahwa iman itu hidup. Dan mendoakan orang lain adalah salah satu bukti kita merespon panggilan Tuhan. Dalam minggu ini kita berada dalam minggu Rogate. Berdoalah. Mengingatkan kita juga untuk saling mendoakan. Menjangkau saudara-saudara kita yang dalam pergumulan mereka. Lalu yang kedua, libatkanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari dengan lebih lagi. Jika selama ini saudara-saudara sudah melibatkan Roh Kudus, sekarang libatkan lebih lagi dan biarkan Dia untuk menguasai kehidupan kita secara penuh. Jadi bukan setengah. Dan tidak membiarkan kuasa-kuasa lain, roh-roh lain yang menguasai kehidupan kita. Karena kita sadar bahwa Roh Kudus dapat menuntun kita di dalam kebenaran. Dapat menolong kita di saat kita lemah. Dapat memberi kita pengharapan ketika mungkin kita berada di ambang keputusasaan. Dapat menghidupkan iman kita yang telah layu. Dapat memberi kita penghiburan di dalam berbagai pergumulan hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, sangat penting bagi kita untuk melibatkan Roh Kudus. Dan jangan biarkan roh-roh yang lain menguasai hidup kita. Lalu yang terakhir, ingatlah saudara-saudara bahwa saya dan saudara, kita semua dalam kehidupan berjemaat sebagai orang percaya adalah tubuh. Dan Kristus adalah kepala. Artinya bahwa kita harus tunduk secara penuh kepada kepada kepala. Di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Dia. Lakukanlah setiap panggilan itu dengan setia. Panggilan untuk bersaksi. Tuhan Yesus sudah jelaskan dan memberi kita suatu amanat, perintah, amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, ini panggilan kita. Sebagai tubuh Kristus kita diminta untuk pergi bersaksi. Biarlah setiap kehidupan kita, perkataan dan perbuatan kita menjadi kesaksian yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Selamat merenungkan dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan pengakuan iman rasuli. Bersama kami undang bangkit berdiri. Bersama segenap orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatukan hati kita berdoa untuk bersyafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kehadiran-Mu yang nyata kami rasakan di dalam persekutuan ini, juga di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan iman kami dan terus meyakinkan kami akan kehadiran Roh Kudus yang berdampak untuk memberi kami hikmat pengertian yang benar untuk mengenal Engkau, yang memberi kami pengharapan selalu baru di dalam Kristus, yang menuntun kami untuk tetap percaya kepada Engkau dan menikmati kuasa-Mu hari lepas hari. Biarlah setiap firman yang kami terima hari ini Bapa betul-betul menguatkan iman percaya kami di dalam mengiring Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi suatu perayaan sukacita, sebab kami menyadari bahwa kembalinya Engkau ke surga adalah di dalam rangka mempersiapkan tempat bagi kami. Biarlah setiap kami yang masih hidup di dunia ini Bapa juga boleh memandang Engkau yang di surga dan hidup di dalam ketaatan-Mu, sambil dengan tekun dan setia kami hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hari ini boleh beribadah bersama-sama, khususnya jemaat-Mu Efrata, ya baik yang beribadah di gereja maupun yang dari rumah. Tuhan berkenan menjamah kami. Roh Kudus-Mu kiranya hadir di dalam setiap persekutuan yang kami lakukan, lebih-lebih di dalam setiap hati umat-Mu, supaya dengan demikian kami selalu dituntun untuk hidup di dalam kebenaran, dan tidak ada tempat untuk roh-roh lain yang menguasai kehidupan kami Bapa, sebab Roh Kudus-Mu telah berkuasa atas kami.
Bapa di surga, di dalam tuntunan Roh-Mu, kami pun menghadapi berbagai pergumulan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh. Kami berdoa untuk kakek Nia yang hari ini sudah boleh akan pulang dan akan menjalani proses pemulihan di rumah. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, dan di dalam rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, kami menaikkan segala syukur dan hormat kami sebab Engkau telah menyatakan kuasa-Mu atas kakek. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang juga dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Gede Arya, untuk Opa Marcel, Bapak Gede Puryatna, Bapak Arsalius, Bapak Made Armanta, juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Biarlah Engkau juga ada dalam Roh-Mu memberi mereka pengharapan yang selalu baru. Pengenalan akan Engkau dan akan kasih-Mu serta kuasa-Mu. Sehingga sekalipun di dalam kondisi fisik yang lemah, mereka tetap kuat di dalam iman percaya. Bapak, kami berdoa bersama dengan hamba-Mu, Bapak Nyoman Bonogoro, istri dan juga anak gede Gus, yang saat ini masih menjalani masa karantina di hotel. Bapak di surga, dalam kondisi fisik yang lemah Pak Nyoman Bono, kami bawa kepadamu Bapak. Biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu, sehingga hamba-Mu ini kembali mendapat kesembuhan yang sempurna. Dan setiap penanganan yang diterimanya Bapak, semua itu bersumber dari Engkau, sehingga itu boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyembuhkannya dengan sempurna. Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kekuatan iman di dalam mereka menjalani masa karantina ini. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Bapa yang di dalam pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Engkau lebih mengerti keadaan kami Bapa, Engkau mengerti apa yang kami rasakan. Kami mohon Tuhan yang menjamah kami. Yang berbeban berat, Tuhan tolong beri pundak yang kuat untuk kami dapat memikul. Yang sakit Tuhan kiranya pulihkan. Yang mengalami luka batin Tuhan juga sendiri yang menjamah sehingga kami beroleh kesembuhan yang sempurna. Kami yang berada di dalam pergumulan-pergumulan di tengah dunia ini, kami mohon Roh-Mu menguatkan kami untuk melewati semua itu. Dan di dalam tuntunan Roh Kudus kami tetap berdiri tegak, sebab kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka Tuhan juga dampingi. Anak-anak pemuda kami di dalam pergaulan mereka Tuhan terus jaga. Para orang tua di dalam tanggung jawab pelayanan di keluarga ataupun di masyarakat di tempat bekerja Tuhan juga berkati. Warga senior dalam usia yang telah lanjut Tuhan tetap beri kekuatan iman. Sekalipun mereka sangat terbatas untuk bisa keluar rumah, tetapi biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu melimpah atas mereka. Bapa di surga, lindungilah setiap umat-Mu, dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Roh Kudus-Mu kiranya membentengi kami sehingga tidak ada sakit penyakit kuasa kegelapan yang dapat mengganggu kami. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami ke depan Bapa. Khususnya di dalam bulan misi ini, kami boleh menghayati bagaimana Roh Kudus bekerja dan menolong kami untuk bisa menjangkau yang lemah. Biarlah di dalam perenungan bulan misi ini, kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Baik di dalam pelayanan kami secara umum, juga pelayanan-pelayanan kami di kategorial, melalui PA dan persekutuan-persekutuan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang di dalam kesetiaan dan jerih lelah mereka melayani Engkau. Baik di dalam pelayanan majelis, pemandu pujian, pemain musik, tim multimedia dan live streaming, soundman, dan setiap orang yang dengan tekun berdoa dan menjadi pendoa-pendoa bagi gereja-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan, menerima setiap ungkapan syukur kami melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Sehingga semua ini tidak akan sia-sia Bapa, tapi menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami tetap membawa bangsa dan negara kami Indonesia di tengah situasi sulit seperti sekarang. Juga di dalam pergumulan virus ini Tuhan, yang terus mengalami mutasi yang mungkin juga menimbulkan kekhawatiran dalam hati anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja di dalam kuasa-Mu Bapa. Kuasa kebangkitan-Mu kiranya memulihkan negeri kami bahkan dunia ini. Sehingga kami selamat di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap upaya pemerintah, baik di dalam vaksinasi, juga di dalam proses kebijakan-kebijakan yang lain. Tuhan kiranya memberkati semua itu.
Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan yang berkati. Biarlah semua umat Tuhan betul-betul hidup sebagai tubuh Kristus, tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Inilah segala doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, ya Allah. Ada banyak pergumulan-pergumulan jemaat lainnya. Tuhan sendiri kiranya berkenan mendengar dan menjawab seturut belas kasihan-Mu. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, Alkitab berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Firman ini yang akan menuntun kita untuk kita mengumpulkan persembahan, dan kita akan iringi dengan pujian NKB 197 ayat 1 sampai persembahan selesai diedarkan. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berdusta. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semula tetap milikku. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi dan setia kepada kami. Di dalam masa pandemi ini Bapa, meskipun secara ekonomi kami merasakan berat, pekerjaan yang tidak tentu, penghasilan juga yang sangat
kekurangan Bapa. Itulah pergumulan kami, namun kami merasakan Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Memberkati kami, nampak sedikit namun terus kami bisa merasakan berkat dan kasih-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, pada saat ini kami membawa ucapan syukur kami karena Tuhan sungguh setia dan terus mengasihi kami dengan setia. Tuhan memberkati kiranya, dan ini juga kiranya menjadi berkat bagi pelayanan di jemaat kami maupun dimanapun akan dipergunakan. Sumber-sumber berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui usaha yang telah kami rintis, kiranya Tuhan memberkati juga pekerjaan-pekerjaan kami dimanapun kami melakukannya. Tuhan kiranya selalu menyertai dan memberkati, dan kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini, berkati juga majelis yang akan mengelolanya, beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga persembahan ini akan menjadi berkat bagi pelayanan ini dan tentunya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat, kita akan menutup ibadah kita dengan NKB 143 ayat 1 sebelum berkat dan ayat yang kedua setelah berkat. Janji yang manis. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kita dengan tetap dituntun oleh Roh Allah. Arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin.
yakin